Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya, Deddy Sidarta. Kali ini saya akan membahas terkait dengan topik apakah impor borongan itu legal atau ilegal. Yuk simak selengkapnya setelah yang satu ini. Oke teman-teman, akhir-akhir ini teman-teman mungkin banyak mendengar terkait dengan kondisi pemerintah lagi mulai ketat ya untuk memantau atau menyisir gitu ya atau mengecek gitu ya terkait dengan barang-barang yang mungkin diimpor secara ilegal di Indonesia ya. Jadi mirisnya teman-teman memang di Indonesia ini masih banyak sekali portal-portal ya. Entah ini dibuat oleh pihak yang tidak berkepentingan atau dibuat oleh pihak yang ada di birokrasi tapi mereka memanfaatkan jabatannya sehingga akhirnya bisa memasukkan barang dan sebagainya. Dan akhirnya teman-teman banyak sekali di pasaran sekarang barang-barang ilegal ya yang kondisinya ada di pasaran. Nah, barang-barang ilegal ini teman-teman yang sering terjadi karena adanya oknum-oknum yang berani memasukkan ya atau mengizinkan barang dari luar negeri, terutama dari negara China ya, karena China yang terbanyak mungkinnya sekarang saya lihat itu masuk ke Indonesia melalui portal-portal gelap ya. Nah, kalau saya bahasakan secara simpel ya ini mungkin dilakukan oleh teman-teman yang melakukan namanya impor borongan ya, karena impor borongan yang dilakukan ini juga secara real ini tidak membayar atau tidak melaporkan apa barang yang diimpor secara resmi ya, tidak membayar pajak, tidak membayar bea cukai dan akhirnya mereka hanya masuk aja. Nah, ini teman-teman yang mengakibatkan juga yang saya agak miris ya, bahwa kapan hari saya sempat dapat informasi dari rekan saya yang lain ada pengusaha luar ya, pengusaha dari luar negeri ya yang di bidang forwarding ya, MKL dan forwarding yang memasukkan barang ke Indonesia, dan mereka berani melakukan, berani memberikan jaminan bahwa barang yang akan dimasukkan dari luar ke dalam negeri ya, dari luar negeri ke dalam negeri itu akan pasti bebas dari masalah ya, sampai pun kalau ada masalah ini akan menjadi tanggungan dari dia. Jadi beliaunya yang orang luar negeri ya, yang tapinya tidak orang luar negeri, ini berani menjamin dan mengganti 2 kali lipat daripada nilai barang yang diimpor tadi. Nah ini menarik teman-teman ya, menarik dan miris juga ya. Kenapa? Nggak tahu gimana caranya kok sampai bisa portal-portal negara kita ya bisa dimasukin oleh barang-barang yang seperti itu ya. Apakah ada tindakan di dalam birokrasi yang memang menyalahgunakan wewenang ya, ataukah memang kita kelolosan ya. Nah, cuma dalam konteks ini teman-teman yang perlu saya sampaikan bahwa teman-teman sekarang yang mungkin nonton video ini, saya yakin dan percaya teman-teman sebagian dari Anda sampai hari ini masih melakukan impor borongan ya. Memang pertimbangan Anda macam-macam ya, ada yang ngomong Pak ya karena lebih murah Pak biayanya. Yes ya, lebih murah karena mungkin Anda tidak ribet gitu ya, karena kalau misalnya impor resmi Anda ada apa namanya poin-poin atau ada barang-barang yang tidak diperkenankan masuk ya, itu mungkin juga ya, dan sebagainya pertimbangan Anda. Oke, memang kalau memang pertimbangan seperti itu ya itu memang ya kembali ya ke bisnis. Cuma memang kita perlu pertimbangkan dalam kondisi impor borongan ini, actually kalau seandainya teman-teman yang melakukan impor borongan itu secara real itu adalah ilegal ya, memang belum sampai yang gimana-gimana untuk saat ini apalagi secara perpajakan ya. Mungkin sebagian dari kita ya yang mungkin melakukan impor borongan kan orang pajaknya akan tanya, loh suppliernya mana? Nah itu dengan gampang Anda mungkin berkilah, oh iya Pak supplier saya UMKM, oh supplier saya itu orang sales Pak yang datang Pak, saya nggak dapat nota, saya bayarnya tunai, saya belinya kecil-kecil Pak ya. Nah sampai saat ini mungkin orang pajak petugas pajak belum bisa memegang Anda yang gimana-gimana karena kondisinya apa? Anda tidak bisa secara real ya, secara ketangkap basah itu belum gitu ya, bahasanya nggak bisa, belum ketangkap basah gitu ya. Jadi ya udahlah. Nah, cuma kalau omsetnya Anda sudah semakin besar teman-teman
ya terutama teman-teman yang omsetnya sudah puluhan M. Kan jelas toh, Anda beli barangnya itu modelnya sama, ya. Jualannya juga itu, misalnya ya. Tapi Anda impor borongan terus. Nah, ini Anda perlu perhatikan, ya. Sebagai pengusaha yang Anda akan tinggal di Indonesia, karena Anda bukan orang China yang tinggal di sini gitu ya. Kalau orang China tinggal di sini dia impor borongan, dia jual dari TikTok, ya selesai, Anda ada masalah dia tinggal pulang deportasi ke negaranya selesai. Tapi buat Anda teman-teman yang pengusaha lokal, yang Anda masih melakukan impor secara borongan, saya ngomong kepada Anda, ini adalah cara yang kurang baik dan cara yang berbahaya untuk industri Anda. Ya, sekali lagi saya tidak ada ikat untuk menakut-nakuti Anda, tapi ini kenyataan bahwa kalau seandainya misal saja pemerintah kita sudah semakin ketat, ya, Anda yang impor borongan ini pasti akan kena masalah, ya. Makanya sudah banyak yang diswab ya. Terus yang kemarin saya dengar di Mangga 2 yang banyak yang diswab ya, disisir oleh pemerintah, oleh petugas ya, ternyata mereka nutupin tokonya, mereka sembunyi-sembunyi ya. Ya oke, tapi kenyataannya ketika ini akan diperketat lagi, yang Anda perlu pertimbangkan lagi adalah terkait dengan supply chain Anda. Anda masih mau bertahan membeli barang impor, Anda masih bertahan berbisnis dengan teknik yang mungkin menjual dengan harga yang murah, tapi Anda nggak mempertimbangkan PPN. Nah, akhirnya apa teman-teman? Akhirnya adalah pemerintah ketika menstop dari hulu Anda, dari supply chain Anda yang awal, terus Anda ternyata nggak bisa jualan, Anda juga pusing. Ya, jadi Anda supply chain-nya, pembeliannya nggak bisa masuk. Ini juga akhirnya bisnis Anda berhenti. Nah, ini Anda perlu pertimbangkan. Bahwa jangan sampai lagi Anda tidak punya langkah antisipasi. Anda cuma misalnya Anda cuma pokoknya aku berjual aja. Sekarang ya sekarang, besok ya besok. Wah, urusan nanti ya urusan nanti. Nah, jangan itu teman-teman. Ya, sebisa mungkin kalau memang sekarang sudah kelihatan, oh pemerintah sudah mulai ketat nih. Ya, dan harapan saya harusnya pemerintah lebih ketat ya ke depannya ya. Kenapa? Karena biar persaingan di usaha juga akhirnya fair. Ya, itu juga teman-teman juga perlu pertimbangkan. Nah, di sisi kanan teman-teman, kalau ngomong gini, Pak saya itu impor borongan Pak, gitu ya. Saya nggak ketahuan Pak, gitu ya impor borongannya. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan adalah dijualnya, di penjualannya. Ini banyak sekali teman-teman orang yang sempat konsul ke saya ya via online. Mereka ketika jual, itu mereka kan jualnya pasti dari sebagian besar ya adalah dari marketplace. Nah, ketika dari marketplace mereka berjualan dan kondisinya adalah mereka itu ketahuan kan, dari marketplace kan ketahuan omsetnya berapa. Omsetnya kan udah cukup besar, puluhan M ya, 20 M, 30 M per tahun. Dan mereka dari satu toko aja, salah satu marketplace aja. Nah, ini nggak bisa lari teman-teman. Ya, Anda jualnya tanpa PPN. Ya, margin Anda tekan minim, misalnya marginnya tinggal 15%. Ya, Anda tinggal jualnya tanpa PPN. Nah, suatu saat teman-teman, kalau seandainya PPN-nya ini misalnya omsetnya ketahuan dan Anda harus dikenakan PPN, maka margin Anda yang sebenarnya 15% tadi, yang seharusnya bisa buat Anda, akhirnya habis karena untuk bayar pajaknya saja. Jadi teman-teman perlu pertimbangkan, strategi bisnisnya juga perlu diganti. Jangan sampai Anda berpikir bahwa oke, aku sampai sekarang non PPN pun aman, ya. Oke, saat ini aman, besok-besok gimana? Ya, jadi perlu dipertimbangkan juga, jangan sampai Anda tertinggal, ya. Jadi mulai kalau gitu saya mulai mikirkan gimana kalau seandainya saya misalnya impornya nggak borongan, saya impornya resmi, gimana? Anda hitung-hitung lagi, ya. Dan Anda coba cek di dalam bisnis ini yang paling penting adalah apa? Anda punya strategi dan Anda punya unique selling point daripada produk Anda. Supaya apa? Supaya waktu Anda jual di pasaran bukan lagi masalahnya di harga, ya. Kalau Anda jualan hanya di harga, Anda perangnya di harga, mati teman-teman, nggak bisa bersaing. Tapi kalau Anda punya unique selling point tersendiri dan orang tidak sama dengan Anda, maka Anda tidak perlu bersaing di harga. Jadi yang perlu diganti bukan pajaknya yang Anda tekan-tekan, tapi gimana caranya strategi bisnisnya Anda yang perlu perbaikin, ya supaya bisa bersaing di pasar. Anyway, memang kondisi sekarang perpajakan, sebagian besar dari kita akan sering mendapatkan surat pajak, ya, karena memang kondisi dari pemerintah ada target dan sebagainya, dan akhirnya membuat mungkin sebagian besar dari Anda yang nonton hari ini akan mendapatkan surat pajak.
Untuk teman-teman, untuk mendapatkan surat pajak, Anda tidak perlu bingung, ya Anda tidak perlu khawatir, Anda tapi harus tahu caranya gimana untuk bisa menangani atau membalas ya atau menyikapi ya surat SP2TK yang Anda dapatin. Untuk teman-teman, kami sudah siapkan satu pelatihan komplit bagaimana Anda bisa menangani SP2TK yang Anda terima, bagaimana menjawabnya, bagaimana menyikapinya, sehingga Anda bisa meminimalkan resiko sampai diperiksa. Ya, kalaupun diperiksa, kami di dalam e-course itu kami juga akan jelaskan bagaimana langkah-langkah apa yang harus Anda persiapkan supaya ketika diperiksa pun Anda tidak mendapatkan masalah besar di dalam perpajakan. So, buat teman-teman yang pengen belajar untuk pelatihan e-course SP2TK, bagaimana meminimalkannya dan bagaimana Anda bisa memaksimalkan perpajakan yang Anda miliki di perusahaan, Anda bisa lihat link untuk e-course-nya di kolom deskripsi. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang merasa video ini bagus, silakan Anda bisa save supaya Anda bisa tonton lagi di kemudian hari ya. Dan bisa Anda share ke teman-teman Anda yang mungkin diperlukan untuk belajar materi soal perpajakan dari konten-konten yang saya buat ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan di-subscribe ya. Dan di like ya video ini kalau memang Anda rasa bagus. Supaya apa? Supaya Anda bisa dapat tontonan yang menarik terkait dengan ilmu edukasi perpajakan, keuangan, dan bisnis di channel yang saya buat. Ya. Sekian teman-teman, semoga teman-teman semakin sehat, semakin semangat, dan semakin berbahagia.